Kayaknya habis dibaca-baca nih slide-nya. Udah langsung dari tengah. Oke teman-teman, barangkali sudah pada baca RPS-nya. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang penilaian oleh penilai pemerintah di lingkungan DJKN. Kenapa? Karena penilaian BUMN itu yang melakukan ya penilai pemerintah dan di lingkungan DJKN, gitu ya. Jadi kalau ada penilai pemerintah di lingkungan yang eselon 1 lain, itu tugasnya beda lagi, tidak untuk menilai BUMN, gitu. Jadi kita sekarang fokusnya ke sini. Dan kalau kita bicara tentang penilaian BUMN, maka kita nggak akan lari dari PMK 173 tahun 2020 ini adalah dasar hukum tentang penilaian BUMN. Ini PMK-nya baru teman-teman, masih tahun 2020 dan dia menghapuskan beberapa PMK lama. Surat saya jelas kah? Cukup jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi ada beberapa PMK yang dihapuskan oleh PMK ini sehingga peraturan mengenai penilaian BUMN ini menjadi lebih simpel. Jadi ada simplifikasi, ada unifikasi di sini gitu ya. Namun demikian, karena ini masih baru, jadi peraturan di bawahnya, biasanya Kepdirjen atau Perdirjen yang di bawah PMK yang mengatur juknisnya, belum sepenuhnya, belum lengkap gitu. Dan per atau cap yang di bawahnya PMK yang lama, selama tidak melanggar atau bertentangan dengan PMK yang baru ini, masih bisa digunakan. Kayak gitu ya. Yuk kita lanjut. Ya, kita mau membahas tentang mekanisme penilaian barang milik negara dengan sub pokok bahasan yang akan kita pelajari nanti adalah peraturan penilaian dalam pengelolaan BUMN, objek penilaian BUMN, mekanisme penilaian BUMN, ini lumayan panjang-panjang semua ya, moga-moga nanti waktunya cukup. Terus tentang jabatan fungsional penilai pemerintah dan kewenangan fungsional penilai pemerintah. Ada tugas baca ini teman-teman, ada di PMK 173 tentang penilaian BUMN, 132 dan Permen-Pan RB nomor 18 ini adalah tentang JFPP atau Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Awalnya dulu Permen-Pan RB dulu, diawali dengan Permen-Pan RB, kemudian juknisnya diatur di PMK 132 ini, lebih spesifik mengatur tentang JFPP. Nah teman-teman udah baca belum PMK-nya? Mbak Afifah udah baca PMK-nya Mbak Afifah? Halo Mbak Afifah. Atau Mbak Anas? Mbak Anas sudah baca PMK-nya Mbak Anas? Saya belum, Bu. Belum sempat ya? Mbak Anas ada link video yang saya sertakan di LMS. Mbak Anas sudah sempat nonton videonya kah? Video sudah, Bu. Udah ya? Tentang apa tuh Mbak? Dia cerita tentang apa? Ya, kalau di video itu bahas tentang ini, Bu, mulai dari nilai, kemudian nilai pasar, terus tentang penilaian, tahap-tahap penilaian itu seperti apa gitu, Bu. Oke, kalau itu masih basic penilaian ya. Itu udah pernah nonton sebelumnya video itu? Video itu belum, Bu, sebelumnya. Jadi baru Ibu yang nge-share video itu. Oke, ya itu maksudnya itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali ya, karena sebenarnya video itu isinya basic banget tentang penilaian. Tapi nanti di penilaian BUMN pun juga ada, pastinya akan terkait dengan konsep dasar penilaian itu, ketika nanti kita belajar mekanisme. Sebelumnya kita ke peraturan dulu. Ini nanti slide ini nggak akan lepas dari PMK 172 dan 132 ya teman-teman. Yuk kita lanjut dulu. Jadi PMK 173 itu terbagi menjadi beberapa bab. Kalau nggak salah 13 deh. Nah, yang bab 1 itu tentang ketentuan umum. Isinya itu definisi-definisi gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, mau dibaca toh. Ya, PMK yang itu sempetin baca ya. Jadi yang bab 1 tentang, nggak mungkin karena saya
tuangkan semua di slide, nggak bakal cukup waktunya gitu. Jadi ini harus dilengkapi dengan teman-teman membaca sendiri PMK-nya. Memang saya tahu itu pasti akan sangat membosankan ya, karena kalau kita nggak langsung ngadepin masalah yang kemudian solusinya ada di PMK itu, mungkin kita nggak akan baca PMK-nya gitu. Tapi di semester ini teman-teman nggak akan lepas dari PMK itu. Jadi tolong nanti disempetin baca ya. Kalau yang kemarin lagi baca buku apa, lagi nggak baca buku apa-apa. Nah ini tak kasih bahan bacaan nih. 173 PMK sempetin dibaca ya. Ini nanti jadi gini. Di sana di ketentuan umum ada berbagai definisi ya. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri deh. Nanti bosan kalau saya yang bacain. Jadi ada nilai wajar, nilai pasar, nilai evidence, nilai ekonomi, dan nilai lainnya. Ini nanti definisinya silahkan baca sendiri. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan bisa ditanyakan di kelas selanjutnya ataupun japri juga boleh lewat WA. Terus PMK ini isinya adalah pedoman bagi penilai pemerintah untuk melakukan 3 hal. Yaitu, jadi penilai pemerintah itu menilai apa aja sih? Ada menilai properti, menilai bisnis, dan sumber daya alam. Teman-teman udah mulai belajar penilaian bisnis belum? Mbak Anissa. Mbak Anissa, di kelasnya udah belajar penilaian bisnis, Mbak Anissa? Udah Bu, tapi masih pengantar Oh iya. penilaian bisnis. Oh, di semester ini juga atau di semester yang lalu? Baru dapet di semester ini Bu. Oke. Ya, nanti di penjelasan ini pun, dan kalau saya dilihat di RPS ya, setelah pertemuan ini nanti kita akan lebih fokus praktek ke yang penilaian properti. Karena pada prakteknya memang penilaian BNN itu yang banyak dilakukan adalah penilaian properti. Tapi teman-teman perlu tahu juga bahwa penilai pemerintah juga melakukan penilaian bisnis dan penilaian SDA. Penilaian bisnis sendiri nanti akan didalami di mata kuliah lain ya. Mungkin yang teman-teman baru dapatkan tentang pengantar penilaian bisnis. Kalau penilaian SDA teman-teman dapat juga nggak? Mbak Anissa? Penilaian SDA ada Mbak Anissa? Ada Bu, baru dapat semester ini juga. Oke. Nah, jadi nanti mungkin ini dalami tersendiri ya yang penilaian bisnis dan SDA di mata kuliah yang lain. Tapi ini secara overview dia masuk juga di PMK 173. Jadi penilaian itu dilakukan oleh penilai pemerintah pada DJKN bisa dalam bentuk perorangan atau tim penilai. Tapi selama ini masih tim terus ya. Minimal 3 orang, ada yang 5 orang, 7 orang. Harus ganjil timnya. Oke, lanjut. Sebelumnya mohon maaf untuk suaranya agak samar-samar gitu, kurang jelas. Oke, tes. Sekarang udah lebih jelas kan? Masih sama, Bu. Tes sekarang udah mendingan? Udah cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih Mas. Slide kedua dulu Mas, yang bab 2. Ya. Tadi kita udah bicara bab 1 ya, isinya itu tentang ketentuan umum, berisi definisi-definisi gitu, terus sama ruang lingkup PMK itu mengatur penilaian tentang properti bisnis dan SDA, dan penilaian bisa dilakukan oleh tim maupun perorangan, sama jenis nilai yang dihasilkan. Tadi ada beberapa itu ya. Selanjutnya kita beralih ke bab 2 tentang tata cara penilaian. Tata cara penilaian ini teman-teman kalau ingat belajar SPI masih dibuka-buka loh ya. Ayo yang lagi nggak baca buku apa-apa boleh juga nambah SPI. Ya kok nambah terus ya. Di SPI itu kalau ruang lingkup penilaian itu adanya di 103. Jadi dia mulai dari penugasan dan lain-lain gitu ya. Lingkup penugasan dia kata-katanya itu. Nah, ini kita juga sama. Kalau di sini di PMK ini masuk di bab 2 tentang tata cara penilaian. Apa aja pelaksanaan penilaian itu dimulai dari
adanya permohonan atau penugasan. Apa bedanya permohonan dan penugasan? Teman-teman perlu catat. Kalau permohonan itu datangnya bisa dari pihak lain di luar DJKN gitu ya. Misalnya dari satuan kerja yang meminta penilaian atas aset BNN yang ada di kewenangan mereka. Tapi kalau penugasan itu datangnya dari Menteri Keuangan atau dari Dirjen atau dari Direktur Penilaian. Yang karena sesuatu hal, karena ada kebijakan khusus atau ada strategi tentang pengelolaan BNN meminta penilai DJKN untuk melakukan penilaian atas suatu aset. Itu bedanya ya. Jadi ada permohonan dan juga ada penugasan. Setelah ada permohonan dari luar pun harus ada penugasan lagi sih. Jadi harus ada surat tugas gitu yang mendasari penilai untuk melakukan penilaian. Nah, kalau sudah ada permohonan, ada penugasan, apa yang dilakukan? Pertama, ini ada 7, mengidentifikasi. Diidentifikasi dulu permohonan atau penugasannya. Ini lengkap apa enggak, sesuai kewenangan kita atau enggak, gitu ya. Bisa diimplementasikan, bisa dikerjakan apa enggak, gitu. Kalau memang ini, ternyata ini bukan BNN, ini harusnya bukan kita yang melakukan misalnya. Ya berarti kita harus kembalikan secara tertulis ya. Permohonan maupun penugasan ini bentuknya harus secara tertulis. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang enggak bisa, ada sesuatu yang kemudian menyebabkan penilaian tidak bisa kita laksanakan, misalnya tadi ya di luar kewenangan kita, atau ada dokumen yang enggak lengkap, itu balasannya atau kita memberitahukannya juga secara tertulis juga. Gitu. Terus kalau kita sudah identifikasi permohonannya diapain? Nah, tujuan penilaiannya nih. Ditentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian itu ada apa aja sih? Bisa untuk penatausahaan, pemanfaatan, LKPP, lain, dan lain-lain ya, masih banyak. Kalau udah kita kumpulkan datanya, kalau data udah dikumpulkan dianalisis, ini secara garis besar mirip-mirip ya teman-teman sama pelaksanaan penilaian secara umum gitu. Terus ditentukan pendekatan penilaiannya, ditentukan kesimpulan nilai, dan kemudian disusun laporannya. Kayak gitu. Terus ada tambahan nih di sini, ada yang namanya kendali mutu laporan penilaian. Jadi untuk menjaga kualitas dan mutu laporan penilaian ada yang namanya kaji ulang. Kalau penilai di KPKNL atau di kantor operasional DJKN ini yang melakukan kaji ulang adalah Kanwil. Kalau di Kanwil yang kaji ulang adalah kantor pusat. Kalau di kantor pusat adalah penilai lain di kantor pusat. Gitu. Jadi harus ada kaji ulangnya. Kita kaji ulang tuh ngapain sih? Dia cuma ngecokin ini penilaian sesuai belum sih sama prosedurnya, kelengkapannya udah baik apa enggak. Nanti ada checklistnya nih, kelengkapannya udah oke sesuai prosedur gitu, secara administrasi baik, maka lolos kaji ulangnya. Kalau udah selesai kaji ulang, tujuannya buat apa? Buat pembinaan penilaiannya. Gitu ya. Nanti masing-masing item kayaknya akan kita bahas di slide selanjutnya. Yuk, next. Nah, ini dia tentang permohonan dan penugasan. Mas Leo, bisa bantu saya baca slide-nya? Mengenai permohonan, penilaian, dan penugasan penilaian. Untuk permohonan penilaian ini diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Ini masih baru untuk di ketentuannya. Permohonan disertai dengan identitas objek yang dimohon, jenis nilai yang dimohonkan, serta data serta informasi yang tersedia. Kemudian untuk kelengkapan dan kebenaran data dan informasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan selaku pemohon. Dalam hal data atau informasi yang diajukan atau permintaan kelengkapan data atau informasi secara formal kepada pemohon. Kemudian untuk penugasan penilaian. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan penugasan dari Menteri Keuangan dan atau Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Untuk data atau informasi harus dipenuhi kurang dari 15 hari kerja. Jika tidak dipenuhi, permohonan penilaian akan dikembalikan secara formal kepada pemohon atau yang ditugaskan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Leo. Ini yang sebelah kanan, yang biru itu bacanya dari atas ke bawah, Mas. Jadi bukan Iya, dari Bu, mohon maaf, Bu. penugasan penilaian. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman, permohonan diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangannya, ada keterangan new, ini artinya di PMK sebelumnya hal ini belum diatur. Kemudian di ini dilengkapi. Jadi memang PMK ini melengkapi dan istilahnya membuat simpel ya, karena dia menggabungkan beberapa peraturan sekaligus. Efeknya apa? Efeknya peraturan ini jadilah banyak gitu ya, pasalnya ada banyak sekali.
Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau apa-apa acuannya ke sini, nggak terlalu banyak mengacu ke beberapa PMK kayak gitu. Nah, ini tadi yang sudah sedikit saya bahas, memang permohonan diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan secara tertulis ya. Nah, permohonan tuh nggak bisa surat doang, nggak ada lampirannya, nggak bisa. Itu harus disertai dengan tuh identitas objek. Jadi misalnya ini BNN, NUP-nya, BNN itu kan sudah ditata usahakan ya, berarti dia sudah punya nomor urut pendaftaran. Nah, BNN ini NUP-nya sekian, kodifikasi barangnya sekian, itu harus ada identitas objek. Namanya ini, jenisnya ini, merek tipenya ini, itu harus disertakan. Terus data serta informasi, ini dulu diperoleh tahun ini. Nah, kalau pakai cost approach, maka diperoleh tahun berapa itu sangat penting, karena nanti akan sangat berpengaruh kepada penyusutannya, ya kan? Jadi data-data semacam ini harus disertakan dalam permohonannya. Nah, kalau misalnya permohonannya nggak dilengkapi gimana? Kita turun ke bawah. Dalam hal data informasi belum lengkap, maka diajukan permintaan kelengkapan secara formal. Secara formal maksudnya secara tertulis. Jadi nggak bisa kita WhatsApp aja nih ke satkernya. Kemarin permohonan penilaianmu itu kurang ini loh. Nggak bisa kayak gitu ya. Karena ada SOP di sini, ada standar operational procedure. Jadi dari permohonan kita terima, itu sekian hari harus muncul output. Outputnya itu bisa dalam dua jenis, yaitu satunya penjadwalan penilaiannya kalau dia sudah lengkap. Kalau dia belum lengkap, maka outputnya adalah surat permintaan kelengkapan dokumen. Gitu. Nah, kalau kita nggak formal meminta dokumennya, SOP hari kan terus berjalan. Bisa-bisa nanti lewat dari SOP belum ada output yang dihasilkan. Nanti bisa ada SP lah ya, bisa ada di luar SOP, maka nanti akan ada teguran dari bagian kepatuhan internal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita mintakan permintaan dokumen secara formal, data atau informasi ini harus dipenuhi paling lama 15 hari kerja oleh si pemohon tadi. Jika tidak dipenuhi, maka permohonan penilaian dikembalikan secara formal. Ini ada ya beberapa, memang saya pernah mengembalikan beberapa permohonan karena satuan kerja atau pemohon itu tidak memenuhi permintaan kelengkapan dokumen setelah 15 hari kerja. Jadi kalau kita udah bikin ya surat permohonan, itu kita tambahin 15 hari kerja itu habisnya di hari apa, supaya nggak lupa. Karena kan permohonan terus ada ya. Saya kok bisa Jawa tuh banyak milih tuh, mengalir aja, ada terus setiap hari permohonan itu. Dan satu hari itu bisa lebih dari banyak deh. Gitu. Jadi kalau kita nggak tanda ini di kalender, ini maksimalnya tanggal sekian, nggak ada remindernya, maka nanti kita sendiri justru yang keteteran 15 hari kerja jatuhnya di hari apa gitu. Jadi kita tandain 15 hari kerja dia belum menyerahkan, maka kita bikin surat lagi yang isinya mengembalikan permohonan. Berdasarkan ketentuan PMK nomor sekian, kami mengembalikan permohonan karena data informasi yang sudah kami mintakan tidak saudara penuhi, kayak gitu sih, kurang lebih. Yuk, next. Nah, kalau kita, katakanlah kita adalah satuan kerja, kita butuh penilaian dan aset kita gitu ya. Permohonannya disampaikan kepada siapa sih? Kalau untuk penilaian properti, maka jadi BMN itu kan ada yang kewenangan pengelolaannya di kantor pusat nih ya, ada yang di Kanwil, ada juga yang di KPKML. Selama BMN itu pengelolaannya, kewenangannya ada di KPKML, maka tujukan permohonannya ke Kepala KPKML. Tapi untuk BMN yang pengelolaan itu apa aja sih? Mulai dari yang kemarin tuh teman-teman yang siklus itu ada yang kewenangannya di Kanwil. Kalau kewenangannya di Kanwil, maka penilaiannya juga ditujukannya ke Kepala Kanwil. Sorry. Nah, kalau kewenangannya di kantor pusat atau di direktur, maka penilaiannya juga jadi mengikuti ke pengelolaan BUMN. Karena penilaian ini pun merupakan bagian dari siklus pengelolaan BUMN kan. Jadi kewenangan penilaiannya pun sesuai dengan kewenangan pengelolaan BUMN kayak gitu. Tapi khusus untuk bisnis dan sumber daya alam, ini permohonannya semua ditujukan kepada direktur ya atau ke kantor pusat. Diteruskan pada, nah, tapi nanti kalau sudah sampai ke direktur bisa meneruskan ke Kanwil seandainya memang kantor yang memohonkan penilaian bisnis ini ada di, katakanlah, di Jayapura gitu ya, supaya untuk efisiensi dan efektivitas nggak perlu tuh penilai kantor pusat yang melakukan penilaian, tapi direktur bisa
meneruskan ke Kanwil Papua misalnya kayak gitu. Memintakan ini karena lokasinya ada di sana, silahkan untuk dilakukan penilaian bisnis permohonan dari satuan kerja bla 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 seperti itu. Ya, yuk next. Selanjutnya ini masih tentang pelaksanaan penilaian. Nah ini tadi yang di slide awal tadi sudah saya bacakan. Ini ada penjelasan lebih lanjut. Bisa bantu saya bacakan slide-nya, Mbak Audi? Baik, Bu. Jadi untuk pelaksanaan penilaian ada 7 tahapannya. Yang pertama, identifikasi permohonan atau penugasan penilaian yang dilakukan identifikasi kelayakan data dan informasi permohonan atau penugasan penilaian, serta kelengkapan data. Untuk tahap kedua yaitu penentuan tujuan penilaian, yaitu berdasarkan permohonan dan atau penugasan penilaian. Tahap ketiga adalah pengumpulan data. Tahap keempat, analisis data dan informasi. Analisis ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Tahap kelima adalah penentuan pendekatan penilaian. Ada 5 pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan aset, dan pendapatan lain. Memilih pendekatan ini dianggap paling mencerminkan. Digunakan satu pendekatan dari 5 pendekatan yang ada. Melakukan rekonsiliasi berdasarkan bobot dari nilai indikasi nilai. Bobot ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional penilai. Dalam memilih pendekatan yang dianggap yang paling mencerminkan dari 5 pendekatan yang tersedia. Lalu tahap ke-6 adalah simpulan nilai. Simpulan nilai ini dicantumkan dalam satuan mata uang rupiah, dapat dicantumkan dalam satuan mata uang asing sesuai dengan permohonan, tidak dibulatkan, dan jika di dalam satuan mata uang rupiah dibulatkan dalam rupiah terdekat. Untuk tahap terakhir, tahap ke-7, yaitu penyusunan laporan penilaian yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan sesuai dengan kendali mutu atas laporan penilaian. Sudah, Bu. Oke, makasih Mbak Audi. Ini yang ketiga, pengumpulan data, kenapa nggak ada penjelasannya? Karena penjelasannya sangatlah banyak dan akan dibahas tersendiri nanti di slide setelahnya. Ada di slide selanjutnya, Bu. Agak banyak kalau nggak salah slide selanjutnya. Jadi tentang di slide selanjutnya, Bu. Pengumpulan data ini masing-masing agak berbeda. Untuk properti yang dikumpulkan itu apa, untuk bisnis apa, untuk SDA apa gitu ya, karena agak banyak jadi tidak dicantumkan di slide ini. Nanti kita bahas tersendiri gitu. Nah, identifikasi ini permohonan tadi dibaca sama Mbak Udi ya, layak nggak data dan informasi ini? Kalau datanya ternyata udah lama dan sedikit sekali, itu berarti nggak bisa kita anggap dia layak gitu ya, jadi harus kita mintakan kelengkapan data gitu. Dan seterusnya. Ini pendekatan ada 5 ya teman-teman. Di sini ada pasar, biaya, pendapatan, pendekatan aset itu digunakan untuk penilaian bisnis dan pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya ini adanya nanti di penilaian SDA. Nanti ada penjelasannya di sana. Pendekatan lainnya itu dimaksud apa? Ya, ada pendekatan yang Maaf, Bu, saya nggak. Halo, tes suaranya jelas ya? Tes suaranya terdengar jelas ya? Sudah, Bu. Tadi agak putus-putus yang setelah pengumpulan data. Oke. Jadi setelah pengumpulan data saya bahas tentang pendekatan ya. Pendekatannya ada 5. Pasar, biaya, pendapatan udah kenal teman-teman pasti. Ada pendekatan aset ini digunakan untuk penilaian bisnis, nanti dibahas di penilaian bisnis, dan pendekatan lainnya ini ada di penilaian SDA. Ya, menggunakan lebih dari satu pendekatan itu boleh. Kalau menggunakan lebih dari satu pendekatan, maka nanti direkonsiliasi berdasarkan bobot, ya kan? Terus kalau menggunakan satu pendekatan pun boleh yang dianggap paling mencerminkan. Jadi boleh ya menggunakan satu ataupun lebih dari satu. Itu tergantung dari kebutuhan dan juga karakteristik objeknya itu sendiri. Kalau penilai OJK teman-teman ya, OJK itu juga punya penilai yang diangkat dari penilai pemerintah maupun penilai publik. Itu wajib menggunakan 2 pendekatan minimal. Tapi kalau di sini nggak perlu memaksakan gitu ya, karena ternyata memilih 2 pendekatan itu nggak bisa selalu diimplementasikan untuk setiap objek gitu. Objek-objek tertentu misalnya menilai rumah sakit, itu agak susah kita mau pakai income juga, dia nggak income minded banget gitu ya.
mau pakai pasar juga, orang jual beli rumah sakit kayaknya jarang juga gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu memaksakan dua pendekatan, pilihlah satu juga boleh yang dianggap paling mencerminkan. Gitu ya. Ini penjelasan tentang pelaksanaan penilaian. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Next, Miss Leo. Nah, ini ya, penjelasan tentang pengumpulan data ini ada segini nih. Bisa bantu saya bacakan? Mohon maaf Bu, masih terputus-putus Bu. Sepertinya adalah jaringannya Bu. Oh, iya. Oke, saya ganti dulu jaringannya ya. Ini tadi saya pakai WiFi, sekarang coba pakai saya data. Tes, apakah suara saya terdengar jelas? Halo. Sedikit samar-samar Bu. Tes 1, 2, 3, sudah terdengar kah? Sudah lebih baik Bu. Sudah Oke, terdengar. alhamdulillah. Setelah Mbak Audi, Mbak Cynthia bisa minta tolong bacakan slide-nya, Mbak Cynthia. Boleh Bu. Untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama survei lapangan dan tanpa survei lapangan. Untuk survei lapangan sendiri ada dua tahapan. Yang pertama peninjauan langsung dan tanpa peninjauan langsung. Untuk peninjauan langsung dapat dilakukan survei lapangan dengan mencocokkan kebenaran data, mengumpulkan data lain, dan dokumennya yaitu BAS. Yang dokumen yang didapatkan yaitu BASL atau berita acara survei lapangan. Format BASL peninjauan langsung dan tanpa peninjauan langsung ini berbeda. Untuk tidak dapat dilakukan survei lapangan, dokumennya yaitu BATSL atau berita acara tidak dapat melakukan survei lapangan. Survei lapangan tidak dapat dilaksanakan dalam hal yang pertama, pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif. Yang kedua, adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat. Yang ketiga, tidak terjaminnya keamanan atau keselamatan penilai pemerintah atau tim penilai. Yang keempat, terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai kahar atau force majeure. Yang terakhir, keberadaan objek penilaian tidak dapat ditunjukkan oleh pemohon. Untuk syarat dan kondisinya, yang pertama, lokasi objek penilaian tidak dapat dijangkau oleh penilai pemerintah atau tim penilai. Yang kedua, tersedianya jaringan teknologi informasi yang memadai di lokasi objek penilaian untuk dilakukan video call. Yang ketiga, data dan atau informasi lain di luar objek penilaian dimungkinkan diperoleh dari sumber data sekunder. Yang keempat, penguasa atau pemilik objek penilaian bersedia memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan data melalui survei lapangan dengan tanpa peninjauan langsung oleh penilai pemerintah. Dan yang terakhir, objek penilaian merupakan selain tanah. Syarat dan kondisi tersebut tadi yang dijelaskan adalah syarat dan kondisi bila mana survei lapangan tanpa peninjauan langsung. Kemudian, jika ditemukan fakta baru terkait objek penilaian, dapat ditambahkan dalam berita acara tambahan kebutuhan data atau BATKD. Selanjutnya, pengumpulan data dengan teknik tanpa survei lapangan merupakan penilaian terhadap objek selain tanah dengan desktop valuation. Teknik ini digunakan sepanjang terdapat juknis penilaiannya. Untuk dokumennya sendiri ada dua. Yang pertama, formulir pendataan dengan surat keterangan untuk properti dan bisnis, dan yang kedua berita acara pengumpulan data atau BAPD untuk sumber daya alam. Demikian Bu. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Selanjutnya Mas Riza. Mas Riza, itu di survei lapangan ada peninjauan langsung dan tanpa peninjauan langsung. Yang kedua, tanpa peninjauan langsung itu menurut Mas Riza sama nggak dengan pengumpulan data yang di bawah yang tanpa survei lapangan? Mas Riza ada? Gimana Bu?
Itu loh Mas Riza. Yang pengumpulan data itu kan ada dua ya. Survei lapangan yang di atas, yang di panah atas, sama yang tanpa survei lapangan. Survei lapangan itu dibagi lagi jadi dua, ada peninjauan langsung dan tanpa peninjauan langsung. Nah, saya nanya nih sama Mas Riza, menurut Mas Riza, survei lapangan yang kedua, yang teknik tanpa peninjauan langsung, itu sama nggak sih sama yang di bawah, tanpa survei lapangan? Menurut saya beda, Bu. Bedanya apa? Kalau yang tanpa peninjauan langsung itu kita tetap melakukan survei lapangan, tapi tidak langsung ke lapangannya, bisa lewat perantara. Tapi kalau yang tanpa survei lapangan itu benar-benar nggak ke lapangannya. Oke, betul ya Mas Riza, sip ya. Jadi kalau yang survei lapangan itu bisa peninjauan langsung, itu artinya kita ke site ya, ke lokasi objek penilaiannya. Tapi kalau tanpa peninjauan langsung, nah ini bisa melalui, nih, kalau kita tidak bisa menjangkau, terus bisa video call, bisa dari data sekunder, atau itu kita bisa tanpa peninjauan langsung. Syaratnya apa? Objek penilaiannya nggak boleh tanah. Kalau tanah nggak boleh pakai, nggak ditinjau gitu ya. Kalau tanah harus wajib disurvei, harus melalui peninjauan langsung. Nih coba lihat yang tanpa peninjauan langsung itu ini adalah ketentuan baru, ini terkait dengan adanya pandemi juga sih ya, dan juga efisiensi. Jadi kita nggak perlu ke lapangan asal syarat-syarat ini terpenuhi. Dan syarat yang paling bawah itu adalah objek penilaian merupakan selain tanah. Artinya kalau tanah memang masih wajib dilakukan peninjauan langsung. Gitu ya. Terus kalau kita ke lapangan, survei ke lapangan, melakukan peninjauan langsung, itu di lapangan ngapain aja sih? Di lapangan kita melakukan 3 hal yang di sebelah kanannya itu. Mencocokkan kebenaran dengan data. Karena kita sudah punya data awal kan, di permohonan tadi kan sudah dilengkapi atau dilampiri dengan data awal nih. Nah itu kita cocokin, benar nggak ini luasnya sekian yang kita lihat. Benar nggak ini tanahnya kosong, jangan-jangan di sana udah ada bangunannya. Ya kan? Terus mengumpulkan juga data lain, selain data tentang objeknya, kita juga bisa melakukan pengumpulan data pembanding misalnya, atau data perekonomian sekitar, akses sekitar seperti apa, ini dilewatin kendaraan apa enggak, ini kendaraan di depannya ini berapa meter nih jalannya, itu kan mungkin belum ada di dokumen awal, itu kita survei, itu menentukan akses kan ya, aksesnya bagaimana. Teman-teman nggak saat ini itu tempat-tempat yang lumayan lokasinya jauh itu tetap bernilai tinggi selama aksesnya bagus. Kenapa? Karena kendaraan sudah bukan menjadi hal yang sulit gitu ya bagi kita. Gitu. Jadi selama kita punya kendaraan dan akses ke lokasinya bagus, jauh pun orang datangin gitu loh. Kalau memang itu kita ada keperluan ke sana gitu ya. Jadi sekarang ini infrastruktur semuanya akses minded. Jadi perumahan-perumahan itu sekarang banyak di mana sih? Kalau di Jakarta pasti ngedeketin stasiun gitu ya, ngedeketin terminal gitu. Pasti yang diiklankan tuh berapa kilometer dari stasiun Sudimara misalnya gitu. Berapa kilometer dari gitu. Jadi walaupun kita kerja di Jakarta Pusat, kita beli rumah di Tangsel misalnya, tapi selama di Tangselnya itu dekat dengan akses, dengan infrastruktur yang memadai, maka itu bukan menjadi masalah. Gitu ya. Jadi ini penting untuk dilakukan survei hal-hal terkait lingkungan sekitar. Nah, ini kalau yang peninjauan langsung dan tanpa peninjauan langsung. Bisa juga loh sekarang itu soal penilaian tanpa survei lapangan jika kita melakukan yang namanya desktop valuation. Kemarin ini dipraktekkan pada saat penilaian kembali atau revaluasi tahun 2017 ya. Kalau yang tahun sebelumnya, yang 2007-2008 itu masih disurvei semuanya. Tapi kalau yang 2017 kemarin, selain tanah dan bangunan, selain tanah, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan, kita lakukan desktop valuation ini. Salah. Selain tanah, jadi untuk gedung, bangunan, terus jalan, irigasi, jembatan, itu desktop valuation. Gitu ya. Ini waktu itu menggunakan surat keterangan formulir dari satuan kerja. Karena asumsinya gini, kan mereka yang tahu ya barangnya mereka gitu. Jadi ini luasannya berapa, fotonya mana, itu ada semua dilengkapi di formulirnya. Nah, kita menilai berdasarkan formulir itu. Dan juga dilengkapi surat keterangan bahwa
informasi atau data yang mereka cantumkan di formulir itu adalah benar sesuai data induk dan juga sesuai kondisi saat ini. Dan formulir itu teman-teman untuk satu objek itu ada berapa halaman gitu. Banyak sekali yang harus diisi karena memang data itulah yang diperlukan oleh penilai untuk melakukan desktop valuation. Kayak gitu ya. Nah, dari ketiga kegiatan ini, survei pengumpulan data melalui survei lapangan, yang melalui peninjauan langsung, tanpa peninjauan langsung, maupun yang tanpa survei lapangan, ini ada dokumen loh yang dihasilkan. Ini yang kolom paling kanan. Ini ada beberapa jenis dokumen. Ada yang namanya BASL, ada yang BATSL. Seandainya kita nggak bisa melakukan survei, yang dikeluarkan dokumennya namanya outputnya adalah BATSL. Kalau survei berjalan lancar, ya berarti kita keluarkan yang namanya BASL. Terus kalau ada ternyata di sana butuh tambahan data yang tidak bisa kita temukan di sana, kita buat BATKD. Ya. Dan ada juga kalau yang tanpa survei lapangan ini nanti butuh formulir pendataan dengan surat keterangan tadi yang saya bilang itu ya. Untuk properti dan juga bisnis butuhnya form dan surat keterangan, kita bilangnya suket gitu. Jadi form dan suket. Terus kalau untuk SDA kita perlu yang namanya berita acara pengumpulan data atau BAPD. Nah, ini singkatan-singkatan ini kalau dibaca-baca sih nanti lama-lama familiar ya, walaupun ini agak memusingkan gitu, ada BASL, BAPSL, BAPKD, apalagi nih BAPD gitu ya. Tapi nanti ini akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Yuk, lanjut. Ibu, mohon izin menyela, Bu. Oh ya, silakan, Mas. Suara Ibu masih geremeng gitu, Bu. Oh, iya ya, tes masih sekarang. Masih, Bu. Mungkin mic-nya terlalu jauh mungkin. Ini mikrofon saya di sini sih, Mas, di sini nih. Oh, kalau tidak pakai headset bagaimana ya, Bu? Kalau nggak pakai headset, saya coba ya. Atau kalau perlu saya ganti device aja ya. Boleh, Bu, boleh. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Tes, apakah yang sekarang udah lebih jelas? Sudah, Atau Bu, sama sudah, aja? sudah jelas. Oke deh. Yuk kita lanjut ya, teman-teman. Aduh, tadi mulai nggak jelas di mana ya? Apa kita bisa lanjut? Apa ulang yang tadi? Gimana? Sebenarnya nggak jelas dari awal sih, Bu. Cuman dilanjut aja dulu. Dilanjut aja dulu. Nggak apa-apa. Oke deh, sorry ya teman-teman. Bisa jadi headsetnya kali ya, karena ini saya di ruangan yang sama, dengan sinyal yang sama, tapi saya ganti headset. Oke deh, kita lanjut. Aduh, sorry ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas, teman-teman boleh tanya deh tentang materinya yang tadi ya, yang sudah terlewat. Nah, ini teman-teman, ini adalah produk atau dokumen yang dihasilkan dari kegiatan
pengumpulan data kita di slide sebelumnya. Kalau tadi kita belajar ada pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan survei. Survei bisa dilakukan baik dengan peninjauan langsung atau tanpa peninjauan langsung. Nah, itu dokumen yang dihasilkan adalah bisa BASL. Kalau surveinya lancar, kita keluarkan BASL. Kalau ternyata surveinya tidak bisa dilakukan, kita keluarkan BATSL. Ya, berita acara tidak dapat melakukan survei. Kalau misalnya survei bisa berjalan, tapi ternyata ada data lain yang kita butuhkan yang tidak kita dapatkan di saat survei, kita keluarkan BATKD. Jadi ini ada kekurangan dokumen gitu lah ya, kalau yang BATKD ini kekurangan data. Nah, untuk yang formulir pendataan dan BAPD ini adalah dokumen output apabila kita tidak melakukan survei yang bawah tadi ya. Formulir pendataan plus suket surat keterangan ini dikeluarkan apabila kita melakukan penilaian desktop valuation properti dan bisnis. Kalau yang BAPD ini untuk penilaian yang SDA. Gitu penjelasannya. Nah, di BASL itu ada apa aja, itu di bawahnya itu teman-teman bisa baca sendiri ya nanti ya. Ada nomor, hari, tanggal. Jadi rata-rata tuh kata-katanya pada hari ini tanggal sekian gitu. Tim penilai dari KPKNL Yogyakarta telah melakukan survei terhadap objek penilaian berupa apa aja. Bla 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 bla. Terus ada deskripsinya sedikit-sedikit gitu ya. Terus nanti BASL ini ditandatangani oleh tim penilai beserta pihak pendamping. Biasanya dari satuan kerjanya yang tahu lokasinya itu nemenin kita survei. Untuk mempercepat ya, karena kalau kita ini harus nyari-nyari lokasinya lagi agak lebih susah. Kalau satuan kerjanya yang punya asetnya kan mereka udah tahu nih posisinya di mana. Kadang kita ajak juga aparat desa setempat jika diperlukan. Kayak gitu. Nah, BASL, BATSL, BATKD, form pendataan maupun BAPD ini semuanya nanti dilampirkan. Apapun itu ya. Kan kalau udah BASL berarti nggak BATSL nih. Ya kan? Nah, apapun bentuknya ini nanti akan dilampirkan juga di laporan penilaian kita. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan. Gitu ya. Yuk, lanjut. Ini kita sudah masuk ke laporan penilaian. Laporan penilaian sendiri ada cap-nya ya teman-teman. Nanti saya share deh ketentuan tentang laporan penilaian. Kalau nggak salah ini jadi tugas baca di pertemuan keberapa gitu deh. Apa aja sih isinya laporan penilaian? Teman-teman udah pernah belajarkah sebelumnya tentang laporan penilaian? Mas Adam? Sudah, Bu. Sudah, Mas Adam. Dulu belajar laporan penilaian buat penilaian apa nih? Melakukan residensial. Residensial. Waktu itu pura-puranya jadi penilai, saya mau nanya ini nih, di laporan penilaian itu ada juga nggak ini item-item A sampai I ini sebelah kiri nih? Ada, cuma tanggal BAPD-nya nggak ada. Oke. Yang poin E itu salah satu ya. Kalau kita bisa melakukan survei lapangan, maka yang di laporan ya tanggal surveinya. Kalau kita tidak melakukan peninjauan langsung, maka pakai tanggal suket. Kan tadi pakai form pendataan dan surat keterangan ya kalau untuk properti dan bisnis. Nah, kalau tanggal BAPD untuk yang SDA. Salah satu aja ini, Mas. Jadi kalau kita sudah survei ya pakai tanggal survei aja. Gitu, nggak tiga-tiganya kita cantumkan. Karena memang nggak tiga-tiganya ya yang ada di laporan, pasti salah satu. Gitu. Sama ya, mirip ya kayak gini ya? Mirip, karena waktu itu penugasannya disuruh milih antara format DJP atau format DJKN. Nah, saya ngambil yang format DJKN. Jadi mirip. Oke, makasih Mas. Jadi ini laporan masa berlakunya kalau di kita maksimal 6 bulan terhitung sejak tanggal penilaian ya. Tanggal survei sama tanggal penilaian beda ya. Bedanya apa Mas Adam, masih ingat nggak? Sehingga saya tanggal survei itu waktu kita lihat ninjau lapangan, terus tanggal penilaian itu tanggal penetapan nilainya. Biasanya tanggal penilaian tuh tanggal terakhir survei ya. Kadang-kadang kita survei kan nggak 1 hari nih. Kalau misalnya objeknya tuh lumayan banyak atau jauh gitu ya, kita survei bisa 2 hari, 3 hari. Kadang malah bisa 1 bulan gitu ya, kalau misalnya objeknya complicated gitu.
Nah, jadi misalnya survei tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober. Nah, tanggal penilaian ditetapkan di tanggal 5 Oktobernya. Ada juga loh yang namanya tanggal laporan penilaian. Itu juga berbeda lagi ya Mas Adam ya? Iya, Bu. Jadi ada beberapa tanggal yang perlu diperhatikan dalam laporan penilaian. Oke deh, Mas Adam bisa bantu saya bacakan slide-nya. Laporan penilaian memuat atas A. Pernyataan penilaian pemerintah, B. Asumsi dan syarat pembatas, C. Uraian objek penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Tanggal survei lapangan, tanggal surat keterangan, atau tanggal BAPD, F. Tanggal penilaian, G. Hasil analisis data dan informasi, A. Pendekatan penilaian, dan I. Simpulan nilai. Untuk masa berlaku, laporan penilaian yaitu berlaku paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penilaian. Kemudian, dalam hal yang dikecualikan, laporan penilaian tetap berlaku sama, tapi dengan dicantumkan nilai ke dalam neraca pemerintah pusat sumber daya alam. Kemudian, berlaku paling lama 1 tahun sejak tanggal penilaian untuk penilaian SDA selain dalam rangka penyusunan neraca. Dan yang ketiga, berlaku sampai tanggal surat permohonan persetujuan dari Menteri kepada Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk penilaian dalam rangka pemindah tanganan yang memerlukan persetujuan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang konsep surat tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal pada masa berlaku laporan penilaian. Untuk kendali mutu dari laporan penilaian meliputi yang pertama ada administrasi laporan, yang kedua prosedur dan penerapan metode dilaksanakan oleh penilai yang ditunjuk sebelum laporan ditandatangani. Dalam hal ini dilakukan penilaian melalui kegiatan pemaparan dan routing slip yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara virtual. Kemudian, revisi laporan penilaian. Hal ini memuat atau menyatakan dalam laporan penilaian revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi atas laporan penilaian yang sekaligus membatalkan laporan penilaian sebelumnya dengan mencantumkan nomor dan tanggal laporan penilaian yang dibatalkan. B. Menyatakan alasan dilakukannya revisi. C. Membuat kertas kerja revisi. Dan D. Menggunakan nomor laporan penilaian yang berbeda dengan nomor laporan penilaian sebelumnya. Dalam hal ini, laporan penilaian dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. Oke, terima kasih Mas Adam. Jadi teman-teman masa berlaku laporan penilaian itu kan 6 bulan, tapi enggak semuanya ya, ada perkecualian 3 hal ini yang di sebelah kanan. Ini untuk SDA bisa 1 tahun, karena ternyata 6 bulan itu adalah masa yang cepat loh buat pengelolaan BMN. Maksudnya kayak gini, banyak kasus ya terjadi di kantor saya itu, satuan kerja meminta penilaian untuk melakukan penghapusan BMN. Nilai dari KPKNR itu dipersyaratkan oleh kantor pusat mereka untuk dicantumkan sebagai usulan penghapusannya. Jadi mau nggak mau mereka harus melakukan penilaian dulu gitu loh, harus minta penilaian dulu. Kita udah lakukan penilaian nih, katakanlah per tanggal 1 Januari kita kasih ke mereka, ini loh hasil penilaiannya. Mereka proses, mereka minta persetujuan penghapusan ke pusat. Somehow, proses itu yang ke pusat itu bisa agak lama ya, saya nggak tahu ya internal mereka, sehingga 6 bulan tuh terlewat ketika mereka mau melelang, katakanlah. Kan misalnya penghapusannya melalui lelang ya. Lelangnya itu baru dimintakan atau diajukan ke KPKNL lagi, itu setelah mereka mendapatkan persetujuan kan. Nah, persetujuan itu ternyata turun dari kantor pusatnya mereka itu katakanlah bulan Juli, sedangkan penilaiannya berlaku, tadi kan mulai tanggal penilaian 1 Januari, itu lebih dari 6 bulan ya. Itu nanti pejabat lelangnya bisa nggak mau ngelelang, karena sudah lewat dari 6 bulan nilainya, kayak gitu. Jadi harus dinilai ulang. Nah, itu jadi menimbulkan apa ya, ketidakefektifan gitu ya, jadi nggak efisien gitu, kasihan. Jadi kayak jadi mempersulit gitu. Makanya untuk beberapa hal ada dikecualikan. Terus untuk persetujuan
penghapusan sendiri sekarang juga dilakukan simplifikasi sehingga hal-hal semacam itu nggak terjadi karena itu menghambat sekali ya. Jadi barang-barang yang sudah nggak efektif jadi nggak dapat dihapuskan karena alasan-alasan itu tadi ya, administrasi kayak gitu. Terus kalau udah jadi laporan itu bisa nggak sih direvisi? Selama masa berlakunya belum habis yaitu 6 bulan bisa. Kalau ada kesalahan bisa dilakukan revisi. Nah, ini caranya gimana? Ini ada di yang poin ABCD sampingnya tadi ya, udah dibacain sama Mas Adam. Kendali mutu tadi yang kaji ulang udah saya jelaskan sedikit di awal, itu meliputi administrasi dan prosedurnya udah benar atau sesuai apa enggak. Dan penelaahan ini melalui kegiatan pemaparan. Jadi timnya itu presentasi di depan peers, di depan penilai-penilai yang lain. Ya, terus ada routing slip. Routing slip itu semacam formulir bahwa ini sudah dilakukan kaji ulang, sudah lolos secara administrasi, sudah memenuhi secara prosedur. Terus ditandatangani, kayak gitu. Nah, ini peraturan yang baru ini mengatur bahwa kendali mutu ini dapat dilakukan secara langsung maupun virtual. Sebelumnya hanya bisa secara langsung saja. Secara virtual ini berarti bisa melalui Zoom, video call, kayak gitu ya. Google Meet itu boleh. Metodenya nggak dibatasi. Bisa apa aja, tapi bisa secara virtual. Kalau dulu sih ini agak seru ya, kadang-kadang untuk objek-objek tertentu yang strategis, yang signifikan, ini bisa berlangsung lama loh. Jadi timnya presentasi, terus yang lain, ini kok bisa kayak gini, angkanya kok bisa kayak gini, datanya dari mana, segala macam. Jadi diskusinya itu benar-benar dioptimalkan di situ ya, tapi tetap formnya diutamakannya adalah tentang administrasi sudah memenuhi atau belum, prosedurnya sudah oke atau sesuai atau belum, kayak gitu. Oke, yuk kita lanjut dulu. Ya, ini tentang kaji ulang. Kaji ulang ini teman-teman tidak dilakukan untuk penilaian yang tujuannya adalah penyusunan neraca pemerintah pusat. Ya, jadi ini dikecualikan untuk LKPP nggak perlu dilakukan kaji ulang, ini yang paling atas. Jadi dilakukannya untuk apa? Pemanfaatan dilakukan, pemindahantanganan juga dilakukan. Jadi untuk dua tujuan ini. Terus kaji ulang meliputi ini ya, administrasi prosedur tadi udah, dituangkan dalam bentuk kertas kerja, dan hasilnya itu dipakai buat pembinaan penilai pemerintah. Misalnya ternyata hasil kertas kerja itu, oh si tim penilai ini ternyata administrasinya tuh belum memenuhi. Nah itu nanti digunakan sebagai bahan pembinaan oleh Kanwil. Kalau di KPKN oleh Kanwil, kalau Kanwil ya oleh kantor pusat kayak gitu, oleh yang di atasnya. Terus prosedur ini meliputi apa aja nih teman-teman bisa baca ya di sebelah kanannya ini ada pemenuhan prosedur, ketepatan penggunaan asumsi, ketepatan pernyataan, pendekatannya pas apa enggak, disesuaikan sama karakteristik objek, konsistensi penyesuaian dan pembobotan, sama kebenaran perhitungan. Kadang-kadang ada aja nih human error ya. Jadi sebenarnya ini adalah membantu sih, kaji ulang ini membantu supaya kalau ada human error tuh bisa ya dianulir atau bisa diketahui sejak awal gitu. Terus sama konsistensi analisa dan simpulan yang kurang lebih itu yang dilakukan kaji ulang. Yuk next. Oke, kita sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang penilaian properti. Lanjut. Di ketentuan terkait penilaian properti ini ada beberapa hal yang diatur, yaitu objek penilaian, data dan informasi yang dipersyaratkan, pengumpulan data, analisis, dan penentuan pendekatan. Bisa bantu saya bacakan slide-nya, Mas Ganggas? Mohon maaf apa? Dengar? Ya, ini udah agak mendingan nih Mas Ganggas. Oh iya. Lanjut poin keempat ada analisis data dan informasi.
yang terdiri dari data dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Lalu ada objek penilaian tanah atau tanah berikut pembangunan, analisis penggunaan tertinggi dan terbaik, analisis pasar, dan juga objek penilaian lainnya yaitu analisis pasar. Lalu poin kelima ada penentuan pendekatan penilaian properti yang mengatur pendekatan penilaian yang digunakan seperti pasar, biaya, dan pendapatan, penggunaan dan tahapan pada masing-masing pendekatan penilaian, penyusunan dan atau keusangan penyusunan fisik, keusangan fungsional, dan keusangan ekonomis. Ada juga penilaian pemerintah dapat memilih pendekatan yang dianggap paling mencerminkan nilai objek penilaian, dan juga penggunaan lebih dari satu metode pendekatan penilaian. Objek penilaian properti sendiri terdiri dari BMN, benda sitaan, barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, aset bekas milik asing atau Tionghoa, barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan barang milik daerah atau kekayaan daerah, aset badan usaha milik negara atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara, aset badan usaha milik daerah, aset lembaga atau badan hukum non-swasta lainnya, barang yang akan menjadi barang milik negara atau daerah melalui cara pembelian, pembebasan, tukar-menukar, atau hibah tanpa perolehan, dan objek selain dari objek sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf K yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan negara atau pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Penilaian BMN sendiri ada penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau pelaksanaan kegiatan lain. Penilaian barang jaminan dan atau harta kekayaan lain berupa penjualan melalui lelang, penjualan tanpa melalui lelang, penebusan dengan nilai permohonan penebusan di bawah nilai pembebanan atau keringanan hutang. Penilaian APMAT. Terdiri dari pelepasan penguasaan kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada pemerintah, pengembalian keringanan kompensasi yang pernah diberikan oleh pemerintah, pemantapan menjadi barang milik negara atau barang milik daerah atau barang milik desa, dan penetapan dan pemutahiran data APMAT. Penilaian benda sitaan dalam rangka pengolahan benda sitaan, dan juga ada penilaian barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi barang milik negara dalam rangka pengelolaan kekayaan negara, atau penilaian aset atau barang dalam rangka kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, makasih Mas. Ini kok baca slide ini kayaknya kok pusing banget ya. Maksudnya banyak banget gitu loh. Jadi teman-teman yang di sebelah kanan bawah yang ada tulisan new di pojokannya, itu tadinya adalah ada di PMK yang berlainan loh. Jadi dulu tuh ada PMK penilaian BMN sendiri, penilaian barang jaminan dan atau harta kekayaan lain tuh PMK-nya sendiri, penilaian ABMAT itu sendiri, penilaian benda sitaan tuh PMK-nya sendiri, itu masing-masing itu sendiri semua. Nah ini sekarang digabung dalam satu PMK, jadinya kayak gini ya, campur aduk. Tapi nggak apa-apa, simpel jadi satu aja. Karena memang sebenarnya secara mekanisme penilaian semuanya sama gitu loh. Jadi kalau teman-teman baca ini adalah ada benda sitaan, tapi kenapa benda sitaan itu ada di luar BMN? Jadi benda sitaan itu beda dengan benda rampasan. Kalau benda rampasan itu sudah ada keputusan hakim yang kemudian memutuskan bahwa benda ini, barang ini dirampas untuk negara. Nah, itu masuk ke dalam kategori BMN melalui perolehan lain yang sah ya. BMN kan ada yang dibeli dengan APBN, ada yang melalui perolehan lain yang sah. Barang rampasan itu masuknya sudah BMN. Jadi kalau ada barang rampasan itu menjadi objeknya penilai pemerintah DJKN apa enggak? Iya, karena dia masuk sebagai BMN. Walaupun nggak ditulis di situ, karena dia masuk di BMN gitu ya. Nah, tapi kalau benda sitaan itu baru disita, belum ada. Disita itu kan masih disita oleh jurusita aja ya. Dia masih perkaranya masih berjalan misalnya. Jadi belum ada keputusan hakim, dia belum masuk sebagai barang milik negara. Jadi di situ dikategorikan di objek yang berbeda dengan BMN. Tapi kita bisa lakukan nilai benda sitaan juga. Terus teman-teman ada yang namanya ABMAT, tadi dibacanya APMAT ya. APMAT-nya adalah aset bekas milik asing atau Tionghoa.
ini dulu disita atau dirampas oleh negara zaman-zaman penjajahan dulu yang aset-aset milik asing maupun milik Tionghoa, terus dikuasai oleh TNI AD atau oleh tentara lah ya, nggak harus TNI AD. Tapi dikuasai oleh TNI. Nah, ini statusnya masih banyak yang menggantung. Nah, ini saat ini sedang dalam proses penyelesaian statusnya. Jadi ada macam-macam nih penyelesaiannya ABMAT ini. Ada yang nanti ketika dilakukan penelitian ternyata aset ini sudah ada pemiliknya, orang lain yang sah gitu ya. Akhirnya ya dipakai sama orang lain itu kalau dia bisa membuktikan. Ada juga yang selama ini ABMAT digunakan sebagai kantor pemerintah. Itu nanti tinggal ditetapkan statusnya menjadi BMN kayak gitu. Ini juga bisa dilakukan penilaian. Kenapa? Karena ABMAT ini banyak juga loh yang dipakai oleh swasta. Dan itu nanti statusnya haruslah disewakan. Gitu ya. Kalau mau dimiliki oleh swasta, mau dijual misalnya, dilepas, bisa juga ada ketentuannya nanti harus bagaimana. Dan biasanya aset bekas milik asing ini adanya lokasinya sangat-sangat strategis gitu ya. Di jalan-jalan utama. Jadi kalaupun itu dipindah tangankan atau dilepas ke swasta nilainya sangatlah tinggi. Disewakan juga nilainya tinggi. Jadi mubazir kalau nggak diapa-apain gitu. Jadi ini aset bekas milik asing Tionghoa ini termasuk yang menjadi highlight gitu ya dalam pengelolaan BMN untuk diselesaikan statusnya. Nah, listnya kok kita bisa tahu sih ini masuk ABMAT apa enggak? Ini ada listnya ternyata teman-teman. Dan listnya ini lumayan terbatas gitu loh. Nggak semua orang bisa mengakses ini masuk ABMAT atau enggak. Kalau mau tahu bisa ditanyakan jika kita orang yang terkait dalam lingkaran itu. Tapi kalau kita bukan orang terkait, kita nggak boleh nanya-nanya, ini ABMAT bukan, ini ABMAT bukan. Itu nggak bisa setiap orang boleh mengakses informasi itu. Dan ini bahkan di KPKNL pun listnya kita nggak punya, yang punya di Kanwil. Gitu ya. Ini masih secara umum ya teman-teman, saya rasa barangkali masih bisa diikuti untuk slide ini. Yuk kita lanjut dulu, slide selanjutnya. Nah ini sudah mulai lebih spesifik. Bantu bacakan, minta tolong Mas Imam ya. Baik, Bu. Kemudian untuk data dan informasi yang dipersyaratkan, persyaratannya itu antara lain yang pertama latar belakang permohonan, kemudian tujuan penilaian, yang ketiga ada deskripsi objek penilaian, kemudian fotokopi bukti kepemilikan atau dokumen legalitas objek penilaian. Yang kelima, fotokopi dokumen penatausahaan barang, dan yang terakhir fotokopi berita acara penyitaan untuk objek penilaian berupa benda sitaan. Nah, untuk deskripsinya, untuk tanah dan bangunan itu meliputi lokasi, alamat, jumlah, luas tanah atau bangunannya. Kemudian untuk BNN atau yang menjadi BNN itu ditambahkan nama dan jenis barangnya. Deskripsi tanah atau bangunan deskripsinya itu lokasi, spesifikasi, dan jumlah. Kemudian untuk scrap itu limbah padat ya, Bu. Itu ditambahkan kemudian kalau baca ditambahkan keterangan volume. Untuk dokumen legalitasnya untuk tanah bersertifikat atau bisa ganti dengan dokumen kepemilikan penguasaan seperti akta jual, kemudian girik, letter C, dan lain-lain. Kemudian daftar aset barang milik asing atau Tionghoa. Kemudian kenyataan di dokumen legalitas. Yang keempat, SPJ, surat pernyataan jumlah tanah nilai. Mendirikan bangunan atau bisa diganti dengan aset barang milik asing atau Tionghoa. Kemudian yang kedua, surat keterangan tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Untuk dokumen legalitas selain tanah atau bangunan, kepemilikannya bisa diganti, bukti kepemilikannya diganti dengan surat pernyataan. Oke, makasih Mas. Teman-teman kita mulai dari sebelah kiri dulu ya persyaratan. Jadi dalam surat permohonan itu pun nggak boleh cuma surat permohonan kosongan, ada latar belakang. Kenapa kok dia minta penilaian? Apa tujuannya?
Terus objeknya apa? Deskripsinya bagaimana? Terus dilampiri juga dengan fotokopi bukti kepemilikan, fotokopi dokumen penata usahaan. Jadi selain dimiliki BMN atau barang itu juga harus sudah ditata usahakan. Terus kalau untuk barang sitaan ya harus disertai dengan fotokopi berita acara penyitaan. Nah, untuk deskripsi itu apa aja sih ya yang di poin C persyaratan itu? Tanah dan bangunan ya kita butuh lokasi, alamat, jumlah, luas gitu ya. Kalau selain tanah bangunan misalnya kendaraan, ada lokasi, spesifikasi, dan jumlah. Kalau selain tanah dan bangunan bentuknya material bongkaran ya sama aja. Lokasinya di mana, spesifikasinya apa saja, dan jumlahnya berapa. Kalau kita nggak tahu jumlahnya nanti bisa disebutkan satu unit bangunan yang akan dibongkar gitu misalnya juga. Tapi ada tertera di sana jumlah. Khusus scrap kita plus ada informasi berat. Karena nanti dihitungnya kan dikalikan berapa tonasenya. Sedangkan untuk limbah cair butuh informasi volume. Gitu ya. Karena penilai DJKN sendiri mungkin belum memiliki kewenangan untuk sampai ke sana. Jadi kalau misalnya satuan kerja nggak bisa menentukan, mereka bisa meminta bantuan instansi lain yang memang memiliki kemampuan atau wewenang di bidang itu. Gitu ya. Untuk dokumen legalitas di persyaratan ada di poin D, ini macam-macam. Kalau tanah ya sudah jelas sertifikat. Kalau bangunan harus ada IMB-nya. Tapi kantor pemerintah itu jangan salah, masih ada juga yang nggak punya IMB. Ya. Apalagi yang tadi tuh aset bekas milik asing Tionghoa itu kan dari zaman baheula ya, kayaknya sangat jarang sekali yang punya atau sudah mengurus IMB gitu. Nah, kalau misalnya selain tanah bangunan, ada bukti kepemilikan yang kalau kita nggak bisa menyertakan itu diganti dengan surat pernyataan. Nah, misalnya selain tanah bangunan yang dijual peralatan mesin, misalnya kayak mebelair bekas yang sudah mau dihapuskan, kan nggak ada bukti kepemilikannya, ya bisa diganti dengan surat pernyataan bahwa benar bahwa objek ini atau BMN ini adalah milik atau BMN yang ada dalam kekuasaan kami, satuan apa, kayak gitu. Terus ditandatangani di atas materai oleh kepala satuan kerjanya. Seperti itu ya teman-teman. Yang sertifikat itu juga bisa diganti loh dengan akta jual beli AJ, ya, akta jual beli, girik, letter C, gitu. Kalau dia masuknya ABMAT nggak punya sertifikat, harus disertakan daftar ABMAT-nya. Jadi ABMAT itu kan daftarnya banyak ya, sertakan aja halaman yang memuat objek itu, gitu. Terus surat pernyataan bahwa tidak memiliki dokumen legalitas. Nggak punya girik, nggak punya letter C, nggak punya apa-apa, gimana? Ya udah bikin surat pertanggungjawaban bahwa tanah itu dikuasai, ya gitu. Ya, dan ini harus bermaterai, ditandatangani oleh kepala satuan kerja. Ya, ini penjelasan untuk data dan informasi yang dipersyaratkan. Yuk kita lanjut dulu. Oh, ini penjelasan lebih detail lagi, teman-teman. Mau dibaca sendiri atau mau dibacakan sama temannya? Gimana? Kalau dibaca sendiri nanti beneran baca nggak? Nggak perlu dihafal. Nggak ya? Kalau dibaca sendiri nggak bakal dibaca ya. Ya udah deh. Mas Aryo, Mas Guru Aryo. Mas Baik, Aryo, tolong bacakan untuk teman-temannya ya. Baik, Bu. Terkait pengumpulan data dan informasi, yang pertama yaitu terkait tanah, ada data dan informasi untuk objek penilaiannya. Yang pertama yaitu ada deskripsi fisik, dokumen Stop, Mas. Stop. Deskripsi fisik itu biasanya apa aja coba? yang mengenai kontur segala gitu bukan, Bu? Iya, jadi itu perlu dikumpulkan ya. Kalau kita mengumpulkan data berarti kita saat ke lapangan kita mengumpulkan apa sih? Ini. Deskripsi fisik ya. Terus yuk lanjut dulu. Baik, Bu. Selanjutnya yaitu ada dokumen kepemilikan dan juga ada data dan informasi lainnya. Yang kedua terkait dengan data informasi objek pembanding, ada deskripsi fisik juga, data transaksi atau informasi harga transaksi dan atau penawaran, informasi ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, data harga penjualan secara lelang, data dan informasi lainnya. Untuk data dan informasi lain untuk tanah yaitu ada rencana tata ruang wilayah, fasilitas umum, tingkat diskonto, serta tingkat inflasi. Selanjutnya untuk bangunan,
Ada data dan informasi untuk objek penilaiannya meliputi tahun selesainya dibangun, tahun renovasi atau restorasi, konstruksi dan material, deskripsi fisik bangunan, denah konstruksi bangunan, as-built drawing, spesifikasi bangunan, kondisi bangunan secara umum, sarana pelengkap, penggunaan bangunan dan atau data dan informasi lainnya. Untuk data dan informasi objek pembanding bangunan meliputi data transaksi atau informasi harga transaksi dan atau penawaran, data harga penjualan secara lelang, data dan informasi lainnya. Sedangkan untuk data dan informasi lain mengenai bangunan meliputi data standar harga satuan bangunan dan juga rencana tata ruang wilayah. Dan yang terakhir, selain tanah atau bangunan, ada data dan informasi objek penilaiannya meliputi deskripsi objek, dokumen kepemilikan, jika ada, dan atau data dan informasi lainnya. Untuk data dan informasi objek pembanding selain tanah dan bangunan meliputi data transaksi atau informasi harga transaksi dan atau penawaran, data harga penjualan secara lelang, dan atau data dan informasi lainnya. Dan yang terakhir itu ada data dan informasi lainnya yang diperlukan untuk objek selain tanah dan bangunan. Oke, makasih Mas Guru. Teman-teman kalau nanti ternyata habis ini masih ada kuliah lain dan lain sebagainya, kayaknya nggak sempet deh baca-baca lagi slide. Nah, ini berarti ikutin aja kelasnya dengan fokus ya, insya Allah sudah bisa masuk 80%, 90% itu udah bagus. Pemahamannya sudah masuk segitu, jadi kalaupun ngulang nggak harus ngulang dari awal banget gitu ya. Udah dibacain sama teman-temannya, sudah ada penjelasan untuk setiap slide gitu. Kalau ada yang kurang jelas bisa juga langsung ditanyakan. Ya, ini adalah untuk hal-hal yang harus kita kumpulkan di lapangan. Untuk objek tanah ada apa-apa aja, sudah dibacain Mas Guru. Untuk bangunan apa aja yang harus kita kumpulin. Untuk selain tanah dan bangunan, ini juga ada di yang paling kanan ini. Ya, selain objeknya sendiri, kita juga mengumpulkan data untuk pembanding dan juga data dan informasi lain yang terkait dan kita butuhkan untuk melakukan penilaian. Ya, sampai sini kita lanjut dulu. Ada slide yang ke-skip nggak, Mas? Mas Leo? Nah, ini belum ya? Yang 3 ya? Ini penjelasan yang tadi ya, kalau untuk tanah itu, kalau data udah dikumpulin, habis itu diapain sih? Ya dilakukan analisis. Benar kan? Kalau data sudah dikumpulkan, dianalisis. Kalau untuk tanah apa aja yang dianalisis, itu ada daftarnya ya. Letak, lokasi, jenis, luas, bentuk, ukuran, kontur, elevasi. Teman-teman pasti sudah pernah praktek deh. Ya kan? Penilaian peruntukan area, perizinan, dokumen kepemilikan, data lain. Ini perlu dianalisis. Untuk bangunan apa aja? Bangunan biasanya kita pakai apa sih? Biasanya pakai cost kan ya. Jadi kita perlu tahu, perlu menganalisis nih tahun selesai dibangun. Tahun renovasi ada enggak? Karena mempengaruhi penyusutan ya kan. Konstruksinya dan materialnya bagaimana? Karena mempengaruhi kita nanti saat ngitung RCN. Ya kan? Luasnya bagaimana? Buat ngitung RCN juga. Bentuknya seperti apa? Buat ngitung RCN juga. Tingginya bagaimana? Buat ngitung RCN juga. Jumlah lantainya berapa, ini juga RCN, kondisi juga nanti bisa untuk penyusutan, terus sarana pelengkapnya apa-apa aja, bangunan dipakai buat apa, dan data informasi lain yang terkait. Selain tanah dan bangunan, misalnya ini mobil ya, atau kendaraan yang sering tuh, jenisnya apa, mereknya apa. Kadang-kadang gini, jenisnya mobil minibus, tapi mereknya berlainan. Ya, harganya ya beda juga, gitu. Pasarnya beda juga. Ya enggak? Jadi perlu nih jenis, merek, tipe. Jadi sama-sama Honda Jazz, tapi yang satunya RS, yang satunya tipe lain, ya kan beda juga. Ya, sama-sama Innova, tapi yang satu sudah reborn, yang satu masih V atau G yang lama, ya beda juga. Jadi selain merek, ada juga tipe ya, yang harus dipertimbangkan atau dianalisis. Selain itu kapasitas, tahun pembuatan. Tahun pembuatan penting ya, apalagi untuk kendaraan, kemajuannya sangat cepat. Untuk barang lain juga. Jadi untuk mobil keluaran 2019 dan 2021 mungkin sudah ada pembaruan atau tambahan-tambahan fasilitas atau spesifikasi yang berbeda, ya kan? Maka akan membuat
nilainya berbeda juga. Terus kondisi objek secara umum, data dan informasi lain yang terkait. Misalnya, ini kendaraan nggak ada BPKB-nya. Ada loh. BMN itu BPKB-nya nggak ada, STNK-nya ada. Atau sebaliknya. Nah, itu mempengaruhi nilai nggak? Pasti, ya kan? Pasti kita akan perlu mengadjust biaya untuk melakukan pengurusan itu nanti. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Gitu ya. Yuk, lanjut. Nah, kita masuk ke pendekatan. Pendekatan ini tadi untuk properti ada 3 ya. Ini masih umum nih teman-teman. Coba saya mau nanya dulu nih teman-teman di kelas ini udah pernah mempraktekkan yang pendekatan apa aja ya? Mas Hanin? Ya, kalau saya sendiri baru yang pasar sama biaya kalau yang kemarin, Bu. Pasar pas penilaian apa, Mas? Pasar buat ini, properti residensial juga. Kalau biaya, ya residensial juga. Iya. Kalau penilaian properti komersial itu udah dapat belum teman-teman? Semester ini, Bu. Semester ini. Pengajarnya siapa, Mas Hanin? Pak Dedi Susanto. Oh, dari KJPP ya? Iya. Oke. Ya, nanti kalau di properti komersial itu kan dia ngulik banget di pendapatan ya. Berapa pertemuan nih, Mas Hanin? Komersialnya? Baru 1 habis ini, kedua. Oh, berarti baru jenis-jenis properti komersial ya? Iya. Oke. Semangat ya. Dengan belajar properti komersial nanti belajar pendekatan pendapatan. Terutama DCF, LDA, semua sih. Residual juga ada. Yang kapitalisasi langsung juga dibahas di sana. Jadi nanti ilmu teman-teman akan dikomplitkan pada saat dapat itu ya. Pendekatan pasar, biaya, teman-teman udah pernah praktek. Jadi pasti udah tahu nih secara garis besar mengumpulkan data dan informasi dulu, terus membandingkan, ya kan? Bukan nih pendekatan pasar ini adalah tentang membandingkan ya dengan pasar. Semuanya sebenarnya pasar, biaya, pendapatan ini basisnya semuanya adalah pasar. Karena saat kita melakukan pendekatan biaya, kita menghitung cost-nya, biaya materialnya pun kita kumpulkan dari pasar. Ya kan? Kita survei. Survei barang-barang material ini harganya berapa di pasaran. Ya kan? Terus habis itu baru kita bikin RCN-nya, terus dikurangi penyusutan. Fisik, ekonomis, fungsional. Ya kan? Baru nanti ketemu estimasi nilainya. Kalau pakai pendekatan biaya kayak gitu. Biasanya pendekatan biaya digunakan untuk apa aja? Gedung, bangunan, kayak gitu ya. Itu pakainya pendekatan biaya. Jalan irigasi, jembatan itu juga pakainya biaya. Kalau pendekatan pasar bisa untuk rumah, bisa untuk tanah sih, kebanyakan tanah ya. Dan ini dilakukan penyesuaian yang sifatnya transaksional maupun non-transaksional. Nah, kalau pendekatan pendapatan digunakan untuk objek-objek yang bisa menghasilkan pendapatan. Gitu. Yang income producing property. Emangnya BMN ada yang bisa menghasilkan pendapatan? Banyak loh yang disewakan. Belum. Ini ya, asrama-asramanya satuan kerja itu yang punya asrama sekarang tuh asrama bagus-bagus disewain juga banyak. Mereka mau menyewakan ke umum. Mereka punya aula, mau disewakan buat pernikahan, buat acara sekolahan ya, misalnya mereka mau mengadakan sesuatu nggak punya aula yang memadai, mereka sewa punyanya BMN, mereka mau sewakan harga berapa? Nah, itu mereka minta nilainya ke KPKNL, ke DJKN. Gitu. Yang menentukan nilai sewanya adalah nilai dari DJKN. Itu penilai pemerintah. Ya. Jadi untuk hal seperti itu nanti kita bisa pakai pendekatan pendapatan bisa, pasar bisa, biaya bisa. Oke. Lanjut. Ya, teman-teman, kita sudah masuk ke penilaian yang bisnis. Karena waktunya tinggal 20 menit, yang bisnis sama SDA mungkin kita nggak akan mendalami seperti yang properti ya. Kita lanjut dulu yuk. Mohon maaf Bu, sebelumnya mengingatkan untuk portalnya sudah diisi atau belum ya?
Belum. Oh iya, Bu. Teman-teman udah pada presensi Lupa, Bu. belum? Coba saya cek ya. Oh, udah semua, ya ampun. Ya udah, saya isi portal dulu sebentar ya, Mas. Baik, Bu, terima kasih. Hmm. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Yuk, Mas, lanjut slide-nya. Ini yang diatur di PMK 173 tentang penilaian bisnis. Mas Guru tadi sudah, Mas Hanin juga udah ya? Mas Yoga. Hadir, Bu. Ya, bisa minta tolong bacakan slide-nya, Mas Yoga. Iya, Bu, bisa, Bu. Slide yang ini, Bu, penilaian bisnis. Ya. Baik, penilaian bisnis dibagi menjadi 3 objek penilaian, data dan informasi yang menjadi persyaratan, pengumpulan data dan informasi. Objek penilaian di dalamnya ada entitas, ekuitas, kerugian ekonomis, instrumen keuangan, dan objek penilaian bisnis lainnya berdasarkan penugasan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal. Data dan informasi yang menjadi persyaratan di dalamnya adalah latar belakang permohonan, tujuan penilaian, deskripsi objek penilaian, lalu ada penilaian terhadap perusahaan yang masih beroperasi, yaitu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan rencana bisnis dan proyeksi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada pengumpulan data dan informasi yang di dalamnya berisikan berkaitan dengan objek penilaian, lalu berkaitan dengan objek pembanding, dan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian. Selanjutnya, ada analisis data dan informasi. Di sini mengatur data dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis, data dan informasi yang dipertimbangkan dalam analisis objek penilaian,
Dan penilai pemerintah melakukan penyesuaian terhadap akun-akun dalam laporan keuangan untuk menghasilkan indikasi nilai. Selanjutnya bentuk analisisnya ada 4, yaitu tinjauan kekuatan kelemahan, tinjauan key success factor, tinjauan makroekonomi, dan tinjauan industri. Yang terakhir, penentuan pendekatan penilaian bisnis. Di sini ada pendekatan penilaian yang digunakan, bisa menggunakan pasar, biaya, aset, dan pendapatan. Selanjutnya, penggunaan dan tahapan pada masing-masing pendekatan penilaian dan penentuan tingkat diskonto. Yang kotak ini juga, Bu? Iya, semuanya, Mas. Oh, siap. Jadi ada tujuan penilaian bisnis untuk mendapatkan jenis nilai sesuai permohonan. Penilaian entitas dan ekuitas dalam rangka penggabungan, pembubaran, peleburan, pengambil alihan, pencatatan, dan pemindah tanganan. Selanjutnya, penilaian instrumen keuangan dalam rangka penggabungan, pengambil alihan, pemindah tanganan, dan penyajian laporan keuangan. Penilaian kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu dilakukan dalam rangka pencatatan. Lalu, objek penilaian bisnis lainnya dalam rangka tujuan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Sudah, Bu? Oke, makasih Mas Yoga. Jadi teman-teman, kalau penilaian bisnis itu yang dinilai apa sih? Yang dinilai itu objeknya nih, ada entitas, ekuitas, kerugian ekonomis, instrumen keuangan, dan objek lainnya berdasarkan penugasan. Ya. Nah, untuk entitas dan ekuitas, itu biasanya dinilai itu buat apa? Ngapain kita menilai entitas dan ekuitas? Nah, tujuannya kita ke yang box terakhir yang dibacakan sama Mas Yoga tadi. Kita tuh menilai entitas dan ekuitas dalam rangka untuk penggabungan, pembubaran, peleburan, pengambil alihan, pencatatan, dan pemindahangan. Gitu ya. Sedangkan kalau yang kerugian ekonomis, ngapain kita menilai kerugian ekonomis tuh? Nah, di bawahnya nih. Kalau ada negara tuh mengalami kerugian ekonomis dan harus dicatatkan di laporan keuangan, ini kerugian ekonomis yang diderita ini harus dicatatkan sebesar berapa? Nah, itu bisa dilakukan penilaian. Kerugian ekonomis itu berapa, nanti dikurangkan di laporan keuangan ya, di catatannya. Gitu. Terus kalau yang instrumen keuangan itu dinilai, ngapain kita menilai instrumen keuangan? Nah, ini dalam rangka kalau mau penggabungan, pengambil alihan, pemindah tanganan, dan untuk penyajian di laporan keuangan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Terus data informasi apa aja yang dipersyaratkan ya? Tadi ada di sini, pengumpulan datanya ada ini di bawah berkaitan dengan objek, dengan pembanding. Ini mirip-mirip sama properti yang ini ya. Terus yang dianalisis ini ada beberapa nih. Nah, bentuk analisis di kotak yang keempat ini, yang di sebelah kanan, analisis data dan informasi ada tinjauan kekuatan kelemahan. Ini adalah analisis yang dilakukan untuk melakukan penilaian bisnis. Kalau penilaian properti, kita kan melakukan analisis pasar sama HBU ya. Nah, kalau kita melakukan analisis tinjauan kelemahan, key success factor, tinjauan makroekonomi, dan industri. Kemudian akan didalami di pengantar penilaian bisnis ya. Terus habis itu kita menentukan pendekatan penilaian. Bisa pasar, biaya, aset, maupun pendapatan. Kayak gitu ya penjelasannya. Yuk lanjut. Nah, ini data dan informasi yang menjadi persyaratan nih tadi sebagian besar udah disebutkan ya. Dalam permohonannya, ketika ada pemohon mengajukan permohonan penilaian bisnis, maka harus ada latar belakangnya. Kenapa kok dia minta penilaian? Tujuannya apa? Mau penggabungan kah atau apa? Deskripsi perlu juga dicantumkan. Terus untuk entitas penilaian entitas ekuitas itu harus ditambahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 3 tahun terakhir ya. Laporan keuangan interim unaudited sama rencana bisnis proyeksi keuangan 5 tahun ke depan. Ini biasanya mereka sudah punya sih, tinggal ngasih aja. Untuk selain entitas ekuitas perlu ditambah nih dokumen sertifikat, bukti objektif kerugian ekonomi, dan dokumen terkait lainnya. Tergantung kita menilainya apa, dalam rangka apa gitu ya. Nah, deskripsi di poin C, persyaratan, sebelah kiri itu C kan deskripsi ya. Apa aja sih yang diperlukan deskripsinya? Untuk entitas ekuitas yang diperlukan adalah status, kedudukan, sektor usaha, jumlah, dan
jumlah dan jenis saham sama nilai buku. Kalau untuk kerugian ekonomis, apa deskripsinya? Perlu dijelaskan peristiwanya yang menyebabkan kerugian ekonomis itu apa, sama batasan penilaian kerugian ekonomisnya sampai di mana, yang mau dinilai itu sampai sejauh apa gitu. Jadi biar penilai nggak bias dalam melakukan penilaian. Untuk penerbitnya dari pihak yang berkontraknya itu dari mana saja, jumlah dan nilai buku. Itu yang perlu dicantumkan. Kalau permohonan nggak menuliskan ini, gimana? Ya kita bikin surat kelengkapan. Minta kelengkapan ke mereka yang harus dipenuhi dalam 15 hari kerja tadi. Ya, dalam 15 hari kerja mereka kok nggak ngasih, gimana? Kita kembalikan permohonannya. Karena kita tidak bisa melakukan penilaian tanpa informasi-informasi awal ini. Ya, sebelum kita melakukan survei atau penggalian informasi sendiri, kita butuh informasi awal. Ini dia informasi awal yang kita butuhkan. Gitu ya. Jadi kita butuh kerjasama dari pemohon. Kerjasamanya dalam bentuk mereka memenuhi dokumen persyaratannya seperti itu. Ya, yuk lanjut. Nah, setelah dokumen awal dari yang ada di permohonan, kita juga mengumpulkan data dan informasi nih untuk penilaian entitas dan ekuitas. Ini dia data dan informasi yang dibutuhkan. Profil perusahaan, transaksi wajar, laporan keuangan, ini yang kita butuhkan. Selain data dan informasi tentang objek penilaian, kita juga mengumpulkan objek pembanding dan data dan informasi lainnya. Ya, begitu juga yang kerugian ekonomis dan instrumen keuangan. Selalu kita kumpulkan untuk objek penilaiannya sendiri, untuk objek pembanding dan data yang lainnya. Data yang lain itu maksudnya apa? Yang di luar objek dan di luar pembanding. Contohnya data makroekonomi, terus data industri sejenis, itu termasuk data dan informasi lainnya. Karena ini mempengaruhi juga terhadap analisis yang kita lakukan. Seperti itu ya. Yuk lanjut. Masih tentang analisis data dan informasi. Ini hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan nih teman-teman. Kalau di PMK bunyinya kayak gitu. Dalam melakukan analisis data dan informasi, hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, mulai kita ulang pangsa pasar, profit, prospek usaha, aset, merek, dan goodwill. Waktu kegiatannya, terjadinya kerugian ekonomisnya kapan, terus potensi pendapatan yang hilang karena kerugian ekonomis itu tuh berapa, itu juga perlu kita hitung. Ya, sama potensi biaya yang timbul dari suatu peristiwa. Misalnya kita harus memperbaiki karena kerugian ekonomis itu, harus melakukan backup kayak gitu. Kalau untuk instrumen keuangan apa aja yang perlu diperhatikan? Ini ada perjanjian sama kontrak, tingkat pengembaliannya atau bunganya berapa, jangka waktu, dan juga kinerja instrumen keuangan. Kayak gitu ya. Tadi ada analisis-analisis kan, atau tinjauan yang istilahnya mendukung analisis kita. Ada 4 tadi. Ada tinjauan kekuatan kelemahan, itu penjelasannya. Tinjauan kekuatan kelemahan itu dilakukan untuk perusahaan yang jadi objek dan juga pembanding. Ada juga tinjauan faktor-faktor industri. Ya. Terus tinjauan makroekonomi sama tinjauan industri. Nanti kita bisa masukkan nih makroekonomi. Misalnya kita dapatkan tinjauan perkiraan makroekonomi ini sumbernya dari mana? Dari data BPS atau data PI yang kemudian kita sendiri, kita komunikasikan dengan industrinya. Lanjut. Mas Leo, slide-nya bisa dilanjut, Mas. Nah, jadi dia teman-teman pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penilaian bisnis. Pasar biaya walaupun juga berbeda. Contohnya ya, kalau biaya gimana cara melakukan verifikasi, menentukan indikasi nilai saat ini suatu instrumen keuangan portofolio dengan cara memproduksi atau verifikasi risiko.
Nah, ini yang agak berbeda. Ada di sebelah kanan, apa aja itu ada di sebelah kanannya. Nah, kalau tadi ada tambahan ini juga ada 2 metode. Iya, Bu. Sudah terdengarkah? Oh, pohon penilaian. Sudah pernah dengar pohon penilaian, Mbak? Belum. Pohon penilaian. Jadi, pohon penilaian itu adalah penilaian itu kan punya pendekatan, punya metode, punya teknik ya. Secara garis besar, pendekatan di penilaian itu ada apa aja, Mbak Ruro? Ada 3 ya. Apa? Pasar, biaya, sama pendapatan, Bu. Pasar, biaya, pendapatan. Jadi kalau di pohon penilaian, bayangkan pohon, cabang besarnya itu ada 3. Pasar, biaya, sama pendapatan. Nah, di bawah pendekatan yang merupakan cabang-cabang besar itu, ada di bawahnya metode. Pasar punya beberapa metode di bawahnya. Biaya pun punya, ya. Pendapatan pun juga punya. Nah, pendekatan aset pun kalau di bisnis ini juga punya. Nah, ini teman-teman yang di tengah ini adalah metode. Metode-metode dari pendekatan yang di sebelah kirinya. Jadi, dari pendekatan itu yang suatu hal yang lebih umum ya, secara spesifik ada lagi metode. Di bawahnya metode ada lagi nanti teknik gitu. Jadi itu masuknya di konsep dasar penilaian sih. Ini kalau di biaya kita bisa ada RCN sama reproduction new sama yang satu lagi apa ya? Yang membangun pakai harga yang lama itu loh. Kalau yang pendapatan di bawahnya ada DCF, ada kapitalisasi pendapatan, ada JIM, ya itu metode di bawahnya. Gitu. Ini kalau di penilaian bisnis seperti ini nih penjelasannya. Nanti yang ini dibaca sendiri ya teman-teman, karena waktunya sudah sangat mepet. Yuk kita lanjut dulu, Mas Leo. Bab 5 tentang penilaian SDA. Nanti kita cukupkan sampai penilaian SDA ya, yang tentang JFPP. Ini harus kita bahas, karena ini penting. Tapi mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Teman-teman tolong baca dulu tentang JFPP. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah ya. JFPP ini silahkan baca slide-nya, plus baca PMK 132. Itu terkait dengan JFPP. Kalau ada yang perlu ditanyakan, besok kita bahas di pertemuan 3 sebelum kita masuk ke DKPB ya. DKPB itu adalah suatu instrumen untuk menilai dengan pendekatan biaya. Nah, nanti kita akan bahas itu sebenarnya di pertemuan 3, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan materi JFPP karena hari ini belum tersentuh. Yuk Mas, next yang SDA-nya. Kalau yang tadi objek penilaiannya ada entitas ekuitas, kerugian ekonomis gitu ya. Kalau di SDA objek penilaiannya apa? Ada sumber daya energi dan mineral, sumber daya kehutanan, kelautan perikanan, sumber daya air, dan sumber daya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau ada yang belum masuk di yang atas-atasnya, berarti dia yang terakhirnya, sumber daya lainnya. Terus data informasi apa aja yang dipersyaratkan dalam permohonannya nanti harus mencantumkan latar belakang permohonannya. Ngapain dia minta penilaian? Tujuannya untuk apa? Deskripsinya bagaimana? Dan juga dokumen. Dokumen objek penilaian dapat tidak disampaikan, bisa-bisa tidak. Boleh kalau nggak pakai dokumen, asal untuk SDA yang belum diusahakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Karena berarti kemungkinan dokumennya belum ada gitu ya.
Jadi boleh untuk nggak disertakan untuk khusus yang ini nih, yang SDA yang belum diusahakan atau dikerjasamakan. Selain data dan informasi awal yang diberikan oleh pemohon dalam permohonannya, kita juga perlu mengumpulkan data dan informasi. Seperti biasa, yang terkait dengan objek, terkait dengan pembanding, dan data-data lainnya yang diperlukan. Kalau udah selesai mengumpulkan data dan informasi, terus diapain? Dianalisis. Setelah dianalisis, kita menggunakan juga menentukan pendekatan yang paling cocok. Ya. Kalau melakukan penilaian SDA tuh biasanya untuk apa sih? Bisa untuk pengusahaan, dipakai sama pihak ketiga misalnya ya. Pemanfaatan, bisa untuk penggunaan sendiri, pemindahantanganan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya. Ini teman-teman kalau masih ingat, ini familiar dengan siklus BMN ya, karena SDA pun juga termasuk pemindahantanganan kayak gitu ya. Kita ke atas nih yang penilaian SDA yang penentuan pendekatan. Ada beberapa nih ya pendekatan penilaian yang bisa digunakan, biaya, pasar, pendapatan, dan lainnya. Lainnya nih apa? Nanti ada dibahas di slide selanjutnya kayaknya ya. Terus penggunaan dan tahapan pada masing-masing. Kayak gitu. Oke. Jadi yang ini maksudnya gini. Kapan kita pakai pasar, kapan kita pakai biaya, kapan kita pakai pendapatan, itu sebenarnya sudah diatur di PMK 173 nih teman-teman. Makanya sempetin ya, masukkan dalam list bacaan nih, PMK 173. Terus habis itu, yang perlu dianalisis apa aja, faktor-faktor yang dipertimbangkan, tuh masing-masing berbeda. Untuk sumber daya energi mineral beda dengan kehutanan ya, karena karakteristiknya pun berbeda-beda. Yuk lanjut Mas Leo. Nah, ini data sama informasi yang dipersyaratkan, teman-teman bisa baca ya. Persyaratannya mirip-mirip sih, selalu ada latar belakang, tujuan, deskripsi, dan dokumen, itu wajib. Kalau untuk minyak dan gas bumi, dokumennya apa aja itu berbeda ya, dengan mineral batu bara, energi baru, energi terbarukan, masing-masing berbeda. Ini ada di sini, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Lanjut, Mas. Selain data dari pemohon, kita juga perlu mengumpulkan data dan informasi. Ini secara garis besar, SDA itu dikelompokkan jadi dua. Kelompok satu isinya migas, mineral, air tanah, batu bara, energi baru, dan energi terbarukan. Kalau yang satu lagi, hutan, kelautan, perikanan, air permukaan. Kayak gitu ya. Jadi dia memang dikategorikan jadi dua kelompok. Pengumpulan data dan informasinya pun berbeda untuk masing-masing kelompok seperti yang ada di slide itu. Kalau data dan informasi lain sih sama persis nih ya. Data dan informasi objek penilaiannya sama data informasi pembanding yang berbeda, karena memang karakteristiknya berbeda. Gitu. Yuk lanjut, Mas. Udah ya? Oh ya. Tadi permohonan sudah, tujuan sudah, kita bahas di sebelumnya ya. Terus dokumen persyaratan sudah, terus dokumen yang dipersyaratkan di permohonan juga sudah. Apa yang harus kita kumpulkan juga sudah. Sekarang kalau udah lengkap, terus ngapain? Yang perlu diperhatikan dalam menganalisis itu apa aja? Ini ada lokasi, peruntukan area, masa berlaku perizinan. Karena gini, kalau perizinan itu kalau sudah expired, ya berarti itu akan berpengaruh juga ya, karena harus ngurus izin baru. Terus biaya investasi pasti ya, ini kan enggak untuk gas, mineral, air, tanah, batu, tahapan eksplorasi, karena tahapannya mulai dari awal sampai bisa menghasilkan, bisa mengambil, itu lumayan panjang, jadi tahapan eksplorasinya sudah
sampai mana itu perlu juga diperhatikan. Aspek teknis sumber dayanya ternyata kualitasnya semua ya, migas, mineral semuanya memiliki kayak apa ya, kayak level-level yang berbeda gitu secara kualitas, apalagi kuantitas. Ada yang diperkirakan cadangannya sebesar berapa, ada yang di sebelah sana mungkin berbeda lagi, maka itu akan sangat mempengaruhi nilainya. Untuk yang kelompok 2, lokasi juga, peruntukan area, dokumen legalitas, perizinan, luas wilayah kawasan, harga komoditas, tutupan lahan, ini juga diperhatikan. Plus, ini ada yang plus sebelah kanan, ini adalah keperluan tambahan untuk yang hutan kelautan, perlu tambahan jenis flora fauna, kualitas, kayak gitu ya. Kalau untuk air permukaan kita butuh informasi menganalisis volume dan juga cadangan. Semuanya ini tentunya perlu didukung dengan analisis aspek lingkungan, itu nggak bisa lepas. Ya, teman-teman. Yuk, lanjut. Nah, ini yang pendekatan penilaian SDA. Bisa bantu saya bacakan slide-nya, Mas Maul? Ya baik, untuk pendekatan penilaian SDA, yang pertama terdapat pendekatan pasar. Yang pertama, untuk pendekatan pasar mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait objek penilaian dan objek pembanding. Yang kedua, membandingkan objek penilaian dengan objek pembanding dengan menggunakan faktor pembanding yang sesuai dan melakukan penyesuaian. Dan yang ketiga, melakukan pembobotan terhadap indikasi nilai dari hasil penyesuaian untuk menghasilkan nilai. Dengan catatan perbandingan data pasar dengan penyesuaian transaksional dan non-transaksional. Untuk yang pendekatan biaya, yang pertama, menghitung biaya pembuatan baru atau biaya penggantian baru objek penilaian. Yang kedua, menghitung besarnya penyusutan dan atau keusangan objek penilaian. Dan yang ketiga, mengurangkan biaya pembuatan baru atau penggantian baru dengan penyusutan dan atau keusangan objek penilaian untuk menghasilkan nilai. Dengan catatan, di sini terdapat rumus ya, biaya pembuatan baru atau biaya penggantian dikurang penyusutan fisik, fungsional, dan atau ekonomis. Untuk pendekatan pendapatan, yang pertama, mengestimasi pendapatan bersih per tahun yang dihasilkan oleh objek penilaian. Yang kedua, menentukan tingkat kapitalisasi dan atau tingkat diskonto yang sesuai. Dan yang ketiga, menghitung nilai kini dari pendapatan bersih dengan tingkat kapitalisasi dan atau tingkat diskonto untuk menghasilkan nilai. Di sini terdapat kapitalisasi langsung atau direct capitalization dan arus kas yang didiskontokan atau DCF. Untuk pendekatan lainnya terdapat pendekatan atas data pasar, yaitu dengan metode perbandingan, metode manfaat sosial bersih, metode harga hedonis, dan metode pendekatan produktivitas. Untuk pendekatan lainnya terdapat yang kedua, yaitu pendekatan atas dasar selain pasar, dengan cara metode harga pengganti, metode penilaian kontingensi, metode biaya perjalanan, dan metode perlindungan aset. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Mas Maul. Teman-teman kalau ingat tadi di bagian awal, pendekatan untuk melakukan penilaian BMN itu ada 5 ya. Pasar, biaya, pendapatan, pendekatan aset, dan pendekatan lainnya. Secara umum, pasar, biaya, pendapatan digunakan baik untuk properti, bisnis, maupun SDA. Tapi untuk bisnis ada tambahan pendekatan aset tadi ya. Kalau untuk pendekatan SDA ada tambahan pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya ini seperti sudah dibacakan Mas Maul ada 2 macam, yaitu yang atas dasar pasar dan atas dasar selain pasar. Ini ada beberapa lagi metode di bawahnya. Ingat pohon penilaian tadi, pendekatan cabang besar, di bawah pendekatan ada metode, di bawah metode ada teknik, ya. Jadi pendekatan lainnya ini adalah sebuah cabang besar yang di bawahnya ada beberapa metode, yaitu metode perbandingan, manfaat sosial bersih, hedonis, dan produktivitas. Teman-teman mungkin bisa nanti bahas lebih lanjut ini di penilaian SDA. Karena saya lihat di RPS sepertinya setelah ini kita fokusnya ke properti nih teman-teman. Baik yang pasar maupun biaya maupun yang pendapatan. Karena kalau yang pasar kita akan belajar hal-hal spesifik di BNN yang menggunakan pasar. Misalnya penilaian tanah koridor, penilaian jalan, ya. Penilaian jalan tuh kalau pakai pendekatan pasar gimana? Ada kita nanti kenal metode atau teknik across the fence. Kita nanti juga bisa menggunakan misalnya untuk aset-aset tertentu yang spesifik pakai LDA misalnya ya. Atau residual. Terus kalau untuk yang biaya
kita nanti akan belajar cara ngitung jalan caranya pakai biaya, jembatan bagaimana caranya. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah belajar atau praktek menggunakan pendekatan biaya ini di BNN yang dicontohkan di kalau saya baca ada jalan dan jembatan. Ya, terus untuk pendekatan pendapatan itu sama. Tapi seperti DPS, ini full ke roti. Gitu ya teman-teman. Sepertinya waktunya sudah habis. Saya pengen buka diskusi ya. Atau kita mau diskusi di pertemuan selanjutnya? Mas Leo gimana nih Mas Leo? Mungkin bisa dipersiapkan untuk pertanyaan di pertemuan berikutnya aja, Bu. Boleh. Atau gini teman-teman, kalau ada pertanyaan lewat Mas Leo dulu, Mas Leo bikin list, kirimkan ke saya juga boleh. Jadi nanti saya tuh takutnya gini, karena materi kita ini lumayan banyak ya. Ini materi 2 aja saya jadi punya utang nih untuk menyampaikan materi kedua di pertemuan ketiga, jadi saya punya utang lagi di pertemuan keempat gitu untuk menyampaikan materinya. Jadi kita percepat dengan cara seperti itu. Kalau ada pertanyaan teman-teman sampaikan lewat PIC kelas, kemudian PIC kelas sampaikan ke saya, nanti saya buat jawabannya untuk disampaikan di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Baik Bu, bisa. Teman-teman tugas bacanya tolong dikerjakan untuk PMK 132, 173, terus baca slide-nya juga untuk yang JFPP ya. Besok kita mungkin slide-nya sekilas aja, kita akan banyak mungkin mendiskusikan, karena teman-teman sudah punya pemahaman dari tugas baca yang dilakukan. Saya nggak menambahkan tugas yang di LMS, ini nggak perlu saya cantumkan ya rasanya. Ini cukup teman-teman langsung kerjakan aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Oh, Oke. ada. Cukup. Sudah cukup? Oke, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf ini sudah lewat waktu 15 menit. Lain kali coba kita perhitungkan lagi, saya perhitungkan lagi ya waktunya supaya nggak terlalu lewat. Waktu saya kembalikan ke Mas Leo, the screen is yours. Terima kasih atas pemaparan materi yang tadi disampaikan. Kalau dari teman-teman mungkin belum untuk mengakhiri perkuliahan kita pada pagi ini, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita pahami dan terima dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dapat cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Danti dan teman-teman yang sudah menyimak perkuliahan pada pagi hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.